Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang pertama, konsep perubahan dalam sejarah. Nah, kita ke perubahan dulu. Perubahan itu apa? Peristiwa yang terjadi dalam sejarah adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Nah, menurut Heraklitus, perubahan dalam sejarah adalah pantarai. Pantarai itu apa? Tidak ada hal yang tidak berubah, jadi semuanya itu pasti berubah di dalam dunia ini, itu pasti berubah. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti ini peristiwa proklamasi itu mempengaruhi perubahan di negara Indonesia. Dari negara yang dijajah menjadi negara yang bebas dari penjajah. Nah, itu mengalami perubahan. Jenis perubahan itu apa aja? 1. Revolusi, yaitu perubahan secara cepat. Contohnya revolusi industri. Revolusi industri ini terjadi perubahan dari menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Contohnya revolusi industri di Inggris. Yang kedua, evolusi. Evolusi itu perubahan secara lambat. Contohnya pada manusia purba. Nah, manusia purba ini mengalami perubahan itu waktunya sangat lama sekali. Beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Untuk yang ketiga, progres. Progres itu sama dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya pada saat ini, pandemi ini, kita belajar menggunakan teknologi. Nah, berarti kan secara otomatis kita sudah bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik lagi. Yang keempat, regres. Regres itu sama dengan perubahan ke arah yang lebih buruk. Nah, kebalikannya. Seperti pada saat ini, perekonomian di negara kita itu mengalami perubahan, yaitu mengalami penurunan karena masa pandemi COVID-19 ini. Terus faktor-faktornya apa yang mempengaruhi perubahan? Yaitu dari faktor internal atau faktor dari dalam. 1. Perubahan jumlah penduduk. Kita lihat perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun Indonesia sampai saat ini itu mengalami perubahan, yaitu mengalami peningkatan jumlah penduduk. 2. Discovery itu sama dengan penemuan baru. Nah, penemuan baru ini bisa penemuan misalkan teknologi. Nah, itu bisa. Yang ketiga, konflik masyarakat. Nah, konflik masyarakat ini bisa dikarenakan perbedaan pendapat. Yang keempat, pemberontakan. Nah, selain faktor internal, yaitu faktor eksternal, berasal dari luar. Contoh, lingkungan atau alam. Nah, bencana alam itu juga termasuk faktor eksternal. Contohnya di Lebanon, itu baru-baru ini kan ada kebakaran karena bahan peledak. Nah, berarti kan sudah merubah segalanya. Nah, itu juga faktor eksternal. Yang kedua, perang. Nah, perang ini bisa negara antar negara. Nah, itu juga faktor eksternal. Yang ketiga, kebudayaan lain. Contohnya, kebudayaan yang berasal dari luar masuk ke negara kita. Contoh, K-pop. Nah, K-pop itu kan berasal dari negara Korea. Itu juga bisa merubah sebagian kebudayaan masyarakat kita. Terus yang selanjutnya, yang kedua, konsep berkelanjutan dalam sejarah. Berkelanjutan itu adalah rangkaian peristiwa sejarah yang saling berhubungan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Menurut Kontowijoyo, konsep berkelanjutan itu 1. Perkembangan. Nah, ini pasti mengalami perkembangan. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, perubahan. Jadi, kalau perkembangan itu sudah jelas, kita selalu mengalami perkembangan, entah perkembangan semakin maju atau semakin menurun. Terus, berkesinambungan itu contohnya, dari yang dulu pernah ada itu
semakin berlanjut. Jadi hanya melanjutkan saja kalau berkesinambungan. Terus yang ketiga, pengulangan. Nah, pengulangan ini misalkan dulu pernah terjadi, nah sekarang itu terjadi lagi, namanya pengulangan terus perubahan. Dari semuanya itu pasti mengalami perubahan. Terus sekarang yang terakhir, penerapan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Nah, dalam kehidupan manusia kalau kita lihat itu pasti tidak statis atau bersifat dinamis, mengalami perubahan. Pasti berkembang dan juga mengalami perubahan. Terus kemudian manusia mengalami pengalaman yang setiap waktunya berbeda. Jadi kalau kita merasakan dari lahir sampai sekarang itu pasti mengalami pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang pasti berubah dalam waktu ke waktu. Nah, perubahan itu berkelanjutan tanpa terputus. Semua peristiwa sejarah adalah peristiwa berkelanjutan. Kemudian, peristiwa masa lalu berkaitan dengan peristiwa setelahnya. Nah, di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Nah, contohnya tadi ya sudah dikatakan kalau misalkan negara Indonesia ini belum merdeka. Nah, pasti sampai sekarang itu kan masih dijajah. Nah, dengan adanya kemerdekaan itu, Indonesia itu mengalami perubahan dari negara yang dijajah menjadi negara yang bebas dari penjajah. Baik anak-anak, kalau sudah memahami materi hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.